Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Hikmah dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Good Corporate Governance, yaitu mulai dari sejarah, pengertian, tujuan dan manfaat, landasan hukum, mekanisme, dan teori-teori yang melandasi adanya Good Corporate Governance. Sejarah Good Corporate Governance. Di negara-negara maju, penerapan Good Corporate Governance sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1980. Hal ini sejalan dengan kebutuhan sistem perekonomian saat itu untuk menanggapi banyaknya kebangkrutan yang terjadi di perusahaan-perusahaan ternama. Sedangkan pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance secara merata di negara-negara maju baru dimulai sejak tahun 2001. Karena sudah ada aturan hukum yang jelas mengenai penerapan dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance ini. Nah, di Asia termasuk Indonesia, penerapan Good Corporate Governance sudah mulai banyak diperbincangkan sejak tahun 1997, yaitu saat terjadinya krisis moneter di negara-negara Asia, termasuk di Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance atau KNKCG mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance ini. Selanjutnya yaitu adalah pengertian dari Good Corporate Governance. Good Corporate Governance adalah suatu mekanisme tata kelola perusahaan secara baik dalam melakukan pengelolaan dan pengkoordinasian antara seluruh stakeholder yang ada dalam perusahaan tersebut, mulai dari pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya, baik dari internal maupun eksternal. Dalam penerapan Good Corporate Governance ini, ada 5 prinsip yang harus diterapkan, yaitu yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua adalah akuntabilitas, yang ketiga yaitu adalah keadilan, yang keempat pertanggungjawaban, dan yang kelima adalah independen. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dan manfaat dari Good Corporate Governance. Tujuan Good Corporate Governance yang pertama yaitu adalah untuk melindungi hak dan kepentingan dari para pemegang saham. Yang kedua, untuk melindungi hak dan kepentingan dari para anggota stakeholder lain selain dari pemegang saham. Yang ketiga, untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang keempat, yaitu untuk meningkatkan kinerja serta sumber daya yang ada pada perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu adalah manfaat dari Good Corporate Governance. Yang pertama, perusahaan dapat meminimalkan agency cost, yaitu biaya yang timbul akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Yang kedua, perusahaan dapat meminimalkan cost of capital atau biaya yang timbul atau ditanggung perusahaan akibat pengajuan peminjaman terhadap kreditor. Yang ketiga, perusahaan dapat meminimalisir tindakan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh para pihak direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan. Dan yang keempat, tingkat kepercayaan dari masyarakat atau stakeholder lainnya akan meningkat, sehingga citra perusahaan akan menjadi baik. Selanjutnya yaitu adalah landasan hukum. Penerapan Good Corporate Governance sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yaitu tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, tertera juga dalam Peraturan OJK, Peraturan Pasar Modal, dan peraturan lainnya. Mekanisme Good Corporate Governance. Tata kelola perusahaan yang baik dapat dilihat dari mekanisme internal serta mekanisme eksternal dari perusahaan tersebut. Mekanisme internal lebih terfokus kepada bagaimana seorang pemimpin dapat
mengatur jalannya suatu perusahaan dengan penerapan dari prinsip-prinsip good corporate governance. Sedangkan mekanisme eksternal menekankan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian dan tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Teori-teori yang melandasi good corporate governance. Yang pertama yaitu adalah teori agensi. Teori agensi mengemukakan bahwa agen atau manajemen harus bertindak secara rasional untuk kepentingan pemiliknya dalam memimpin suatu perusahaan. Namun dalam praktiknya timbul masalah karena adanya kesenjangan kepentingan antara pemegang saham, yaitu para pemilik perusahaan, dan para agensi atau manajemen yang mengelola perusahaan. Yang kedua yaitu adalah teori stewardship. Teori ini berasumsi bahwa manajer adalah pelayan perusahaan yang paling baik dan rajin bekerja untuk mencapai tingkat laba dan pengembalian modal yang tinggi untuk para pemegang saham. Manajer dapat memotivasi dirinya sendiri untuk bekerja secara inisiatif dan bertanggung jawab. Sehingga peran Dewan Komisaris sebagai pengawas dalam suatu perusahaan menjadi tidak efektif. Yang ketiga yaitu adalah teori stakeholder. Di sini perusahaan memiliki tanggung jawab untuk lebih memperhitungkan faktor-faktor sosial terhadap stakeholder, baik secara internal maupun eksternal. Karena keberlangsungan perusahaan sangat berpengaruh dari dukungan para stakeholder. Yang keempat yaitu adalah shareholder theory atau teori shareholder. Teori ini berasumsi bahwa manajer dipekerjakan sebagai agen pemegang saham untuk menjalankan perusahaan demi keuntungan mereka. Oleh karena itu, secara hukum dan moral, mereka bertanggung jawab untuk melayani kepentingan para pemegang saham. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, karena di sini saya juga sama-sama masih belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya dan untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.